Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus, mahasiswa Universitas Cyber Asia dari kelas IT 801 dengan NIM 21040101009, program studi PJJ Informatika. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan uh, hasil pekerjaan saya untuk tugas 1, yaitu tentang uh, pembuatan makalah, yang dimana dalam pembuatan makalah ini kita diminta untuk membuat sebuah makalah yang berkaitan dengan implementasi sistem multimedia, entah itu di perusahaan dalam negeri maupun di luar negeri dalam bidang apapun. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil saya, di mana hasil saya adalah implementasi, yang saya berikan judul adalah makalah platform e-learning sebagai bentuk implementasi sistem multimedia di bidang pendidikan. Nah, berikut uh, dari sampulnya seperti ini. Di mana di sampul ini terdapat judul makalah platform e-learning sebagai bentuk implementasi sistem multimedia di bidang pendidikan. Nah, ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sistem multimedia. Ini disusun oleh saya sendiri, Muhammad Yunus, dengan NIM 21040101009 dari kelas IT 801 Universitas Cyber Asia, program studi PJ Informatika tahun 2024. Oke, langsung saja ke isinya. Di sini ada kata pengantarnya, seperti biasa, dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla yang Maha Pengasih lagi yang penyayang. Kami panjatkan puja dan puji syukur kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan inayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan makalah ilmiah tentang implementasi sistem multimedia di bidang pendidikan. Makalah ini telah disusun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari beberapa pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan makalah ini. Untuk itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari semua itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka, penulis menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ilmiah ini. Akhir kata, penulis berharap semoga makalah ilmiah ini uh, maaf semoga makalah ini dapat memberikan manfaat maupun inspirasi bagi pembaca. Oke, ini ditulis di Balikpapan bulan tahun 2024. Oke, langsung saja. Ini adalah kerangkanya. Di sini ada kata pengantar, ada daftar isi. Bab satunya pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat. Di bab keduanya pembahasan, di mana di sini poinnya adalah penerapan strategi pembelajaran dengan pendekatan pedagogis yang efektif. Tantangan utama. Terus yang kedua, tantangan utama yang dihadapi dalam mengembangkan konten pembelajaran. Terus subbab ketiga, mengatasi ketidakmerataan akses teknologi di berbagai wilayah untuk mendukung implementasi platform learning. Kemudian di bab 3 ada penutup, yaitu kesimpulan dan saran. Oke, baik. Langsung saja ke bab 1. Di sini dilatar belakangi salah satu pilar penting dalam pendidikan kemajuan negara adalah salah satu pilar penting dalam kemajuan suatu negara adalah pendidikan. Paradigma pembelajaran di pendidikan telah mengalami perubahan besar di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kurun TIK yang pesat. Penggunaan platform e-learning sebagai cara untuk menerapkan sistem multimedia dalam proses pembelajaran adalah salah satu fenomena yang muncul. Perubahan ini menjadi relevan dalam konteks pendidikan di seluruh dunia, di mana e-learning menjadi solusi untuk mengatasi tantangan aksesibilitas dan efektivitas pembelajaran di era digital. Nah, fakta dan data yang ditunjukkan oleh para ahli dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adopsi platform e-learning dalam pendidikan telah membawa banyak manfaat, termasuk peningkatan aksesibilitas pendidikan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, dan peningkatan keterbatasan siswa. Namun tidak boleh diabaikan bahwa masih ada masalah yang perlu diselesaikan seperti kualitas konseling yang buruk, ketidakmerataan akses teknologi di berbagai wilayah, dan tingkat keterlibatan siswa yang rendah.
Nah, untuk mengatasi tantangan dihadapi dalam implementasi platform e-learning dalam pendidikan, alternatif solusi yang dapat disusulkan meliputi peningkatan investasi dalam infrastruktur teknologi pendidikan, pengembangan konten pembelajaran yang berkualitas dan relevan dan kebutuhan siswa, serta penerapan strategi pembelajaran yang menggabungkan teknologi dengan pendekatan pedagogis yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendalami manfaat, tantangan, dan solusi terkait dengan implementasi platform e-learning dalam pendidikan dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di era digitalitas. Rumusan masalahnya, bagian A, bagaimana menerapkan strategi pembelajaran yang menggabungkan teknologi dengan pendekatan pedagogis yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam platform e-learning. Terus yang poin kedua B, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan konten pembelajaran yang berkualitas dan relevan dalam konteks platform e-learning. Terus poin C, bagaimana mengatasi ketidakmerataan akses teknologi di berbagai wilayah untuk mendukung implementasi platform e-learning. Selanjutnya, tujuannya untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang menggabungkan teknologi dengan pendekatan pedagogis yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam platform e-learning. Bagian B, untuk menyelidiki tantangan utama yang dihadapi dalam mengembangkan konten pembelajaran yang berkualitas dan relevan dalam konteks platform e-learning. Terus yang poin C, untuk merumuskan strategi dalam mengatasi ketidakmerataan akses teknologi di berbagai wilayah untuk mendukung implementasi platform e-learning. Kemudian manfaatnya menawarkan panduan praktis dalam menerapkan strategi pembelajaran yang menggabungkan teknologi dengan pendekatan pedagogis efektif. Bagian B, menyumbangkan kontribusi dalam pengembangan konten pembelajaran berkualitas dan relevan untuk platform e-learning. Kemudian menyajikan solusi yang konkret untuk mengatasi tantangan terkait ketidakmerataan akses teknologi di berbagai wilayah. Masuk di bab 2. Di sini membahas tentang penerapan strategi pembelajaran dengan pendekatan pedagogis yang efektif. Di sini dijelaskan bahwa pedagogi mengacu pada teori dan praktik pengajaran dan pembelajaran atau TNL. Ini mencakup metode, strategi, dan pendekatan yang digunakan oleh pendidik untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan perkembangan intelektual, sosial, dan emosional siswa. Pedagogi melibatkan pemahaman bagaimana siswa belajar dan menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Ini mencakup berbagai aspek termasuk desain kurikulum, perencanaan pembelajaran, teknik instruksional, pengelolaan kelas, dan penilaian. Ini dari Dr. Asniyati Kamarudin, Kepala Departemen Yayasan Pendidikan dan Kemanusiaan, Fakultas Pendidikan Universitas Malaya dalam Academic Discussion Prodi Ilmu Pendidikan SPS UNY. Nah, di sini jelaskan bahwasanya pengalaman pembelajaran yang bermakna dan berdampak positif bagi siswa itu sangat penting ketika strategi pembelajaran digunakan bersamaan dengan metodologi pedagogis yang efektif. Pendekatan atau metodologi yang disebut pendekatan pedagogis digunakan untuk mendesain dan menerapkan pembelajaran yang terpusat pada siswa dan melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan konstruktif yaitu salah satu pendekatan yang efektif yang menekankan pada bagaimana siswa membuat pengetahuan mereka melalui interaksi dengan materi dan lingkungan pembelajaran mereka. Dalam pendekatan ini, guru membantu siswa mempelajari ide baru dan memahaminya. Kemudian selanjutnya ada pendekatan kolaboratif. Selain konstruktif, ada pendekatan kolaboratif di mana berkonsentrasi pada penggunaan strategi pembelajaran yang efektif. Nah, metode ini menekankan bahwa siswa harus bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran mereka. Jadi ketika kolaborasi siswa, maka akan mendorong pengembangan keterampilan sosial yang penting, pemecahan masalah bersama, dan pertukaran ide. Pendekatan kolaboratif yang efektif itu akan meningkatkan partisipasi siswa dan pemahaman mereka tentang materi pembelajaran. Teknik seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan pembelajaran berbasis masalah adalah beberapa contohnya. Kemudian, penggunaan teknologi dalam pendidikan juga harus dilakukan dengan cermat untuk menerapkan strategi pembelajaran yang efektif. Nah, teknologi itu dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung pembelajaran yang aktif dan interaktif. Dalam pendekatan pedagogi, penggunaan teknologi itu harusnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip desain instruksional yang efektif, yang berarti teknologi dapat digunakan untuk mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa, mendorong interaksi, dan meningkatkan umpan balik. Strategi pembelajaran yang efektif itu mempertimbangkan berbagai gaya belajar siswa selain metode dan teknologi yang digunakan. Semua siswa pastinya memiliki kebutuhan dan preferensi belajar yang unik. Jadi pendekatan diferensi itu penting.
Metode ini memungkinkan pendidik untuk mempertimbangkan perbedaan unik di antara siswa dan menyediakan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, hal ini dapat dicapai melalui penggunaan berbagai pendekatan pembelajaran, berbagai jenis penilaian formatif, dan penyediaan sumber daya pendidikan yang sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Guru juga dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang sekiranya mendukung, merangsang, dan menantang siswa mereka agar menggabungkan berbagai pendekatan pedagogis yang efektif. Nah, ini akan meningkatkan proses pembelajaran, kemudian meningkatkan motivasi siswa, dan mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat. Nah, pendekatan yang holistik dan terpadu dalam penerapan strategi pembelajaran dengan pendekatan pedagogis yang efektif akan memiliki dampak yang signifikan pada meningkatkan kualitas pembelajaran. Masuk ke poin selanjutnya, subbab selanjutnya itu tantangan utama yang dihadapi dalam mengembangkan konten pembelajaran. Apa sih yang menjadi tantangan? Sebenarnya ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan konten pembelajaran itu. Diantaranya yang pertama itu keterampilan teknis yang terbatas. Jadi masalah yang harusnya diatasi itu ya dalam lingkungan e-learning memang kita harus memiliki keterampilan teknis ya. Keterbatasan keterampilan teknis guru itu menjadi tantangan utama sebenarnya karena mengingat program e-learning ini bisa dibilang baru marak setelah kejadian COVID kemarin yang mau tidak mau menuntut para pengajar untuk melakukan interaksi pembelajaran melalui e-learning yang mereka miliki. Nah, membuat konten pembelajaran digital yang menarik dan interaktif itu membutuhkan pemahaman yang kuat sebenarnya tentang berbagai alat dan platform e-learning yang tersedia. Nah, yang jadi masalah adalah tidak semua guru memiliki pengetahuan teknis yang cukup. Jadi, mereka itu mungkin kesulitan mengembangkan konten yang sesuai dengan persyaratan dan standar pembelajarannya. Kemudian, masalah yang kedua, nah ini kontennya yang tidak menginspirasi. Jadi, selain keterampilan teknisnya yang kurang, ternyata konten yang tidak inspiratif juga ternyata menjadi masalah karena ya tadi kembali ke poin awal sebenarnya karena tidak memiliki keterampilan teknis sehingga konten yang diciptakan itu tidak menginspirasi. Nah, jadi pengalihan dari pengalaman pembelajaran konvensional ke lingkungan pembelajaran online itu memang dapat menyebabkan kesulitan untuk membuat konten motivasi dan menginspirasi untuk siswa. Nah, konten e-learning yang monoton dan tidak interaktif itu memang dapat menyebabkan siswa kehilangan minat dan keinginan untuk belajar, yang pada gilirannya dapat mengurangi efektivitas pembelajaran secara keseluruhan. Terus tantangan selanjutnya itu adalah kehadiran diperlukan. Nah, ini maksudnya apa di sini? Sebenarnya tantangan dalam konten e-learning ini sebenarnya kita sangat membutuhkan kehadiran ya, karena sangat akan berbeda esensinya ketika pembelajaran itu dilakukan secara tatap muka secara langsung daripada pembelajaran melalui media online. Nah, pengembangan konten yang berkualitas tinggi itu membutuhkan banyak waktu, kemudian perhatian dan upaya. Nah, guru itu sering merasa terbebani dengan tugas mengajar rutin mereka saat mencoba membuat konten e-learning yang sesuai dengan kurikulum dan memenuhi kebutuhan siswa. Kemudian untuk waktu yang lama ini dapat menyebabkan ketegangan dan stres tambahan bagi para pendidik. Jadi ya memang lebih efektif bagi guru-guru itu untuk mengajar secara langsung. Kemudian yang poin selanjutnya yang keempat, tantangan yang selanjutnya adalah sumber daya yang tidak tersedia adalah masalah yang lainnya. Di sini sumber daya yang dimaksud ini adalah anggarannya, kayak misalnya setiap institusi atau institusi pendidikan itu tidak memiliki sumber daya dan anggaran yang cukup untuk mendukung pengembangan konten learning yang inovatif dan canggih. Nah, kekurangan sumber daya ini dapat menyebabkan konten pembelajaran yang berkualitas tinggi dan tidak sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku. Nah, jadi karena itu memang lembaga pendidikan juga memang harus memberikan dukungan yang cukup untuk mempertimbangkan kebutuhan guru mengatasi masalah ini. Utamanya sih sebenarnya ke pelatihan teknisnya. Kalaupun misalnya media peralatan itu sebenarnya cukup untuk menggunakan perangkat seadanya, menggunakan kamera webcam itu sebenarnya sudah cukup untuk melakukan ini. Apalagi kalau misalnya sudah dilengkapi dengan
sudah memiliki laptop, itu sebenarnya sudah cukup. Hanya saja sumber yang dibutuhkan itu adalah sebenarnya lebih ke pelatihannya. Bagaimana membuat konten itu menarik, inovatif, dan kreatif. Nah, masuk ke poin sebab ketiga, itu mengatasi ketidakmerataan akses teknologi di berbagai wilayah untuk mendukung implementasi platform e-learning. Nah, di sini dijelaskan bahwa perkembangan digital Indonesia yang dapat diukur dari adopsi teknologi informasi dan komunikasi itu berkembang dengan pesat yang didorong oleh adanya pandemi COVID-19 dalam beberapa tahun terakhir. Nah, meskipun mengalami pertumbuhan pesat, distribusi terhadap pengadopsian teknologi di Indonesia masih belum merata sehingga menimbulkan berbagai tantangan yang dihadapi oleh beberapa daerah. Nah, Indonesia mencatat kenaikan jumlah pengguna internet sebesar 215,6 juta pada tahun 2023 yang melampaui angka sebelum pandemi, yaitu hanya sebesar 196,7 juta di tahun 2019. Nah, pertumbuhan dalam pengguna internet tercermin lebih lanjut dalam Ventures Digital Competitiveness Index atau IFDCI tahun 2023 yang menunjukkan peningkatan konsisten dalam skor keseluruhan, yaitu 38,5 dengan bertambahnya 3,3 poin dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menyoroti kemajuan akses digital provinsi menengah dan bawah. Nah, berikut gambarnya ya. Ini penggunaan TIK-nya itu meningkat pesat di tahun 2023 ya. Ini bisa dilihat di input indeksnya, kemudian sumber daya manusia dan penggunaan TIK-nya. Nah, di sini kita melihat penggunaan TIK-nya itu di tahun 2023 itu sangat meningkat. Nah, di sini dijelaskan bahwa tantangan utama dalam pendukung penggunaan platform learning di sekolah adalah ya memang mengatasi ketidakmerataan akses teknologi di berbagai wilayah. Nah, dalam situasi seperti ini tuh ada sejumlah pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi perbedaan teknologi antar wilayah. Yang pertama, kita harus memastikan akses yang merata dan membutuhkan investasi yang lebih besar dalam infrastruktur teknologi. Nah, ini mencakup menyediakan infrastruktur komputer, akses internet yang murah dan berkualitas, dan juga perangkat seluler yang diperlukan untuk mengakses platform e-learning. Nah, untuk melakukan langkah-langkah ini, pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta juga seharusnya bekerja sama untuk memastikan alokasi anggaran yang memadai dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan. Memanfaatkan teknologi yang sudah ada dengan efektif merupakan cara yang lain. Ini cara yang kedua ya. Cara yang keduanya itu udah menggunakan teknologi yang sudah ada. Nah, ya karena selain peningkatan infrastruktur, ya memang harus memaksimalkan yang sudah ada. Misalnya jaringan seluler yang sudah ada di suatu wilayah memang itu bisa digunakan. Adapun juga kayak semisal teknologi satelit, itu bisa menjadi alternatif juga daerah-daerah terpencil yang sulit untuk dijangkau oleh infrastruktur kabel. Nah, kemudian penggunaan teknologi cloud atau awan juga sebenarnya bisa dipakai. Jadi memungkinkan kita mengakses ke platform e-learning tanpa memerlukan infrastruktur fisik yang kompleks. Jadi maksudnya di sini adalah kita tidak perlu menyediakan server sendiri untuk membuat itu. Jadi kita cukup menggunakan platform cloud aja. Jadi semua data kita simpan di cloud, jadi tanpa harus kita punya server sendiri untuk menyimpan datanya. Hanya saja tantangannya adalah biasanya di biaya langganannya. Nah, kemudian selain hal-hal teknis yang tadi, pendekatan komprehensif juga sebenarnya mencakup bisa dilakukan, yaitu mencakup berkaitan dengan pelatihan masyarakat dan literasi digital. Nah, pendidikan dan program pelatihan tentang penggunaan platform e-learning dapat mengurangi kesenjangan akses dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkannya. Namun, pendekatan ini memerlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, perusahaan, dan organisasi nirlaba. Ini berguna untuk mengembangkan program pelatihan yang relevan dan berkelanjutan. Dan selanjutnya, kolaborasi antar wilayah juga dibutuhkan dan pertukaran informasi serta pengalaman juga itu bisa menjadi pendekatan yang berguna untuk mengatasi ketidakmerataan akses teknologi. Semisal lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat bekerja sama, pengalaman dan praktik terbaik dalam menerapkan platform e-learning sebenarnya bisa dibagikan dan didistribusikan ke daerah
yang daerah lain yang menghadapi masalah yang serupa. Nah, dengan menggunakan pendekatan yang holistik dan terpadu, ketidakseimbangan dalam akses teknologi di berbagai wilayah dapat secara efektif diatasi. Nah, ini akan memungkinkan penggunaan platform e-learning untuk mendukung pendidikan yang inklusif dan merata bagi semua lapisan masyarakat. Nah, demikian untuk pembahasannya di sini. Sebagai kesimpulan, penerapan pendekatan pedagogi yang efektif bersama dengan pendekatan yang konstruktif dan kolaboratif bersama dengan penggunaan teknologi yang terintegrasi itu dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan mendorong pembelajaran berpusat pada siswa. Dalam konteks ini, penggunaan teknologi harus disesuaikan dengan pendekatan pedagogis yang efektif. Kemudian, selanjutnya ada masalah-masalah yang perlu diatasi saat membuat konten pembelajaran untuk lingkungan e-learning. Nah, guru itu sering mengalami masalah saat membuat konten berkualitas tinggi. Nah, ini termasuk kekurangan keterampilan teknis, konten yang tidak menginspirasi, kehadiran yang diperlukan, dan kekurangannya sumber daya. Nah, investasi dalam pelatihan keterampilan, inovasi konten, dan dukungan infrastruktur yang memadai, ini diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan kemudian kesimpulan selanjutnya, selain itu, masalah dalam menerapkan platform e-learning adalah teknologi tidak tersebar luas di berbagai wilayah. Nah, untuk mengatasi masalah ini diperlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan peningkatan infrastruktur teknologi, pemanfaatan teknologi yang sudah ada secara efektif, pelatihan masyarakat, dan kolaborasi antar wilayah. Dengan metode ini, ketidakmerataan akses teknologi akan diatasi, yang akan memungkinkan pendidikan yang merata dan inklusif. Nah, sebagai saran, institusi pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta diharapkan bekerja sama untuk mengembangkan program pelatihan yang relevan, meningkatkan investasi dalam infrastruktur teknologi, dan memudahkan pertukaran informasi dan pengalaman antar wilayah. Oleh karena itu, lingkungan pembelajaran yang merata, inklusif, dan inovatif dapat dibangun untuk setiap siswa yang berada di berbagai lokasi. Demikian dari saya. Saya Muhammad Yunus. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Untuk kesempurnaan penyusunan selanjutnya, saya sangat mengharapkan kritik dan sarannya agar pengembangan penelitian atau pembuatan makalah selanjutnya itu bisa lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.